Ketemu lagi di Talkation, Talking Education for Action. Hari ini saya sedang berada di ruang sinema Universitas Amikom Yogyakarta. Dan seperti biasa, hari ini saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang berkompeten di bidang multimedia. Karena hari ini kita akan membahas tentang unggul dengan penerapan multimedia. Nah, penasaran sama siapa? Yuk, simak cuplikannya untuk Anda. Di era informasi seperti saat ini, akses informasi semakin banyak diakses oleh masyarakat, mulai dari aspek pendidikan, bisnis, informasi, hingga hiburan. Karena semakin mudahnya akses informasi, media online saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dan merebut perhatian dari masyarakat. Media saling bersaing untuk tampil paling menarik, multimedia akhirnya menjadi pilihan untuk menarik perhatian. Dengan penggabungan teks, video, grafik, dan gambar, multimedia menciptakan tampilan yang menarik. Media online yang telah menggunakan multimedia akan lebih menarik perhatian. Namun, multimedia saat ini bukan hanya digunakan oleh media online, banyak bidang lain yang menggunakan, salah satunya adalah museum, yang saat ini menggunakan multimedia sebagai penambahan daya tarik, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik. Saksikan perbincangan mengenai multimedia serta penerapannya di dalam segala aspek bersama Agus Purwanto, dosen prodi Teknologi Informasi dalam bidang animasi Universitas Amikom Yogyakarta, hanya di Talkation, Talking Education for Action. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa saya tidak akan sendiri. Saya bersama expertnya multimedia, Bapak Agus Purwanto. Halo, Bapak. Selamat pagi. Iya, Pak. Nah, hari ini, Pak, kita akan membahas tentang unggul dengan penerapan multimedia. Nah, sebelum banyak mengobrol tentang multimedia nih, Pak, sebetulnya bagaimana nih perkembangan multimedia di Indonesia, Pak? Sejak kapan multimedia masuk dan akhirnya berkembang sampai sedemikian rupa di Indonesia, Pak? Oke. Kalau perkembangannya sih Indonesia mungkin barengan dengan ketika dunia udah mulai berkembang masalah multimedia ya. Cuman untuk tahunnya mungkin di era 90-an itu sudah mulai banyak berkembang untuk multimedia, dan era itu masih model zaman analog ya. Akan tetapi perkembangannya sudah cukup bagus. Apalagi untuk yang sekarang yang udah digital seperti ini, saya kira multimedia udah jadi hak setiap orang ya. Artinya semua orang bisa istilahnya menggunakan teknologi ini. Dan bahkan platform atau apapun medianya yang digunakan untuk publish ini sudah cukup banyak. Saya yakin multimedia besok kedepannya juga akan jauh lebih berkembang lagi untuk hal seperti ini. Iya, dulu Indonesia itu multimedia seperti apa, Pak, di tahun 90-an itu, Pak? Kalau dulu sih kita hanya terbatas untuk media TV ya. Jadi dulu kan 90-an internet di Indonesia belum banyak berkembang ya. Masih kondisi masih 10 kilobyte itu untuk satu warnet itu ya. Tapi kalau sekarang kan udah semua serba ponsel, semuanya udah masuk. Dulu kita hanya melihat itu dalam sebuah sajian TV aja. Jadi gambar, teks, suara, animasi, video semuanya hanya di sajian TV. Cuma Indonesia mungkin baru banyak berkembangnya urusan videonya saja. Urusan yang lain untuk animation dan lain sebagainya mungkin masih dalam tahap awal gitu ya. Tahap awal. Berarti dulu masih hitam putih ya, Pak, sampai akhirnya sekarang berwarna seperti itu. Ya, kalau itu perkembangan masalah di teknologi dari pertelevisiannya. Tapi saya yakin waktu 90-an juga sudah berwarna kok, Mas. 80-an mungkin teman-teman banyak yang belum ngalami. Tapi 80-an itu dulu TV masih eranya hitam putih, tapi kalau sekarang udah color aja udah macam-macam sekarang. Betul. Ya. Kurang lebih seperti kemudian itu. Pak, ini impact besar apa yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia yang akhirnya mulai menggunakan atau mulai menerapkan multimedia ini di usaha mereka gitu, Pak? Atau di bidang-bidang mereka gitu? Banyak banget ya, Mas ya. Ini kalau udah ngomongin masalah seperti itu, kelihatannya usaha ini sudah nggak lepas dari hal seperti itu. Betul. Jangan punya produk satu, tanpa adanya promosi, terutama untuk promosi ya, tanpa adanya desain produk, tapi itu sebagus apapun produknya, itu nilai jualnya jadi nggak ada. Iya, betul. Nah itu yang menarik di situ. Makanya multimedia selalu beri nilai lebih pada sesuatu yang kita terapkan, nggak cuma produk, nggak cuma pemasaran apapun. Jadi multimedia sekarang tidak lepas dari hal seperti itu. Artinya kebutuhan itu sudah cukup banyak, sudah cukup banyak banget. Apalagi media sekarang menuntut seperti itu, dan masyarakat juga udah terbiasa teredukasi untuk hal seperti itu. Jadi kan lihat istilahnya beli sepatu tuh,
Sepatu kalau cuma asal ngomong aja masalah, oh ini sepatu buatan ini dan lain sebagainya, maka masyarakat juga nggak akan bisa terima itu dengan mudah. Tapi dengan adanya visual multimedia menunjukkan bagaimana kualitas produknya, divisualisasikan, kerennya kalau pakai sepatu seperti itu gimana sih? Nah, kayak gitu ya, Pak, ya? Nilai lebihnya ada. Iya, Disitulah multimedia berperan lebih jauh, Mas. Betul banget. Modelnya seperti itu. Jadi memang multimedia itu nggak hanya sekedar tentang bagaimana kita menciptakan sesuatu untuk membuat lebih menarik, tapi memang ada value lebih dari situ ya, Pak, ya? Untuk menambah nilai jual, kemudian juga sisi kreativitas juga di situ harus dimiliki setiap kreatornya ya, Pak, ya? Ya, inilah tempat di mana semua orang itu punya hak yang sama atau istilahnya bersaing di situ, Mas. Kalau dulu kita ngomongin masalah multimedia, yang punya kemampuan bersaing itu hanya mereka yang punya PH ya, betul. Production House. Tapi sekarang setiap orang bisa menjadi PH untuk produk mereka sendiri. Betul. Mereka bisa menggunakan teknologinya, soalnya sudah reachable, sudah bisa dipegang oleh setiap orang tiap hari itu. Ya kan, mulai dari ponsel dan lain sebagainya, media untuk create-nya itu ada. Nah, sisi kreatif inilah yang menjadikan semua orang bisa bersaing satu sama lain dengan adil. Betul. Nggak cuma dari sebuah PH, kita bisa lakukan sendiri. Jika Anda tanya semua orang-orang yang punya advisor di produk, istilahnya mereka pemasaran produk, mereka pasti kayak mewajibkan bahwasanya multimedia ini harus menjadi bagian dari pemasaran atau apapun. Karena memang akhirnya sekarang penting sekali, karena mengingat juga perkembangan teknologi itu sudah mulai pesat dan banyak peralihan yang tadinya masih menggunakan cara-cara lama, menggunakan cara baru, salah satunya multimedia. Betul. Nah, Pak, kemudian tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana suatu produk nih, Pak. Nah, bagaimana kalau di dunia pendidikan, Pak? Multimedia ini digunakan seperti apa gitu? Justru malah sekarang itu semua masalah pendidikan itu base core dalam penyampaiannya, multimedia harus menjadi bagian dari sana, Mas, kalau menurut saya. Jadi nggak cuman kayak, oh ini kita tambahkan aja deh biar lebih menarik. Enggak, justru malah dengan multimedia inilah semua ilmu dan lain sebagainya akan lebih mudah dicerna. Apalagi dengan kondisi kita ngomong generasi-generasi sekarang ya, mereka generasi yang bermain visual, mereka lebih melihat sesuatu itu dalam bentuk, oh ini seperti ini, penjelasannya harus lebih istilahnya terukur lagi, maka multimedia harus berperan di sana. Zaman saya sekolah dulu, saya baca buku textbook, gambar itu dari 10 halaman paling satu, Mas. Betul. Ya itu cuma satu gambar aja. Bosan akhirnya ya? Bosan, nggak bosan. Apalagi orang-orang yang punya minat baca rendah. Betul. Yang mereka sudah dikutuk sejak lahir dengan kondisi minat baca rendah, hal seperti itu sangat istilahnya membuat mereka nggak bisa berkembang lebih jauh. Tapi sekarang anak dengan multimedia, dengan gambaran ini loh seperti ini dan lain sebagainya, orang lebih istilahnya bisa memahami, artinya lebih jauh lanjut lagi. Beda misalnya mata kuliah pelajaran sejarah aja. Berapa banyak gambar yang disajikan pada buku pelajaran sejarah zaman saya dulu. Saya pernah punya buku sejarah itu, saya pernah ngitung, ada 10 gambar dalam buku setebal 80 halaman. Waduh. 10 gambar. 10 gambar itu pun kita tidak melihat jelas itu bagaimana proses sejarah itu diceritakan. Betul, apalagi sejarah banyak harus membaca, banyak harus memahami tahun-tahun, kronologi cerita ya, Pak ya. Betul. Makanya sejarah zaman dulu itu kita cuma ngomongin tahun, tapi nggak benar-benar meresapi apa sih pesan yang disampaikan di sana, ilustrasinya seperti apa sih. Iya. Disinilah peran multimedia bisa bekerja lebih lanjut lagi. Oke. Ya kita gambarin perangnya di Ponorogo, seperti apa sih gambarannya, terjadi di mana sih. Bagaimana sih zaman dulu orang perang dan lain sebagainya. Kalau kita bisa libatkan gambar lebih lanjut, ilustrasi lebih lanjut dan lain sebagainya, orang pasti akan lebih memahami dan orang tidak akan membenci pelajaran itu sebanyak kita dulu di zaman yang seperti itu loh. Pelajaran sejarah di mana kita hanya nginget tahun, poin-poin sebuah perjanjian atau apapun, tapi lebih memahami itu dan akhirnya kita bisa menarik pelajaran dari sejarah tersebut. Oh, dulu pahlawan itu kayak gini ya. Mereka berjuangnya kayak gini nih. Dan akhirnya kita bisa istilahnya terilhami dari cerita tersebut dan menjadikan kita bekal untuk besok ke depan. Betul banget. Nah, Pak nih, saya punya pertanyaan, Pak. Tadi kan kita sudah membahas nih multimedia di bidang-bidang. Nah, saya mau tahu sebetulnya multimedia ini include apa aja, Pak? Kalau dari bahasa teknisnya ya, jadi kita ngomong teknis itu multimedia itu ada 5 unsur. Api, air, oh enggak deh. Jadi ada teks, gambar, animasi, suara, dan video. 5 unsur itu. Beberapa orang menambahkan satu lagi yang perkembangan sekarang namanya VR atau virtual reality. Tapi basically 5 unsur inilah yang menjadikan sajian multimedia itu benar-benar kena. Kemudian apakah animasi masuk dalam bagian multimedia, Pak? Masuk, teks, gambar, animasi, suara, dan video. Kenapa, animasi Pak? Bagian dari sana. Kenapa tuh animasi, Pak? Animasi itu tapi Pak, nanti dulu jelasinnya setelah yang satu ini. Tetap di Talkation, Talking Education for Action.
Battle of Surabaya buatan Universitas Amikom Yogyakarta, Pak, meraih penghargaan di Hollywood. Sesuatu yang hidup yang mampu memberikan sebuah informasi, entah itu cerita ataupun informasi-informasi yang lain. Betul. Nah, disitulah animation itu menjadi bagian dari multimedia. Oke, berarti memang kurang kreatif dalam membangun cerita gitu. Mungkin kurang berani. Nah, ketidakberanian itu gara-gara mungkin mereka yang punya istilahnya support atau SDM untuk membuat seperti itu kurang bisa menghargai ide-ide dasar dari animator.